Masinton kuak info korupsi CPO untuk pendanaan isu penundaan pemilu. Penundaan pemilu yang dikaitkan dengan uang CPO, crude palm oil ya, yang diraise oleh kader PDIP Masinton Pasaribu. Jadi Masinton mengatakan bahwa memang ada penggalangan dana ya untuk sidang MPR mengubah masa jabatan atau penundaan pemilu, dan itu pakai uang minyak goreng ya. Itu dasar wedus. Menduga bahwa sebagian dari kelangkaan minyak goreng dan kemudian harganya dibikin mahal dan mereka mengutamakan ekspor karena kebutuhan fundraising untuk yang isu tadi itu ya, iya, memelihara atau mendukung itu. Masinton mengindikasikan kaitan antara isu penundaan pemilu dan korupsi minyak goreng ini, mafia minyak goreng. Ini kalau dikaitkan, maka kita tidak hanya bicara soal suap, tapi kita bicara soal sebuah grand design yang memang terencana. Persoalannya adalah siapa yang merencanakannya dan apakah Presiden Jokowi paham atau tahu atau terlibat dalam perencanaan tersebut. This is the question yang sebenarnya saya tidak tahu apakah akan terjawab atau tidak ya, atau jangan-jangan sekedar lip service selesai begitu saja. Tapi tetap menarik ketika suara kencang ini dari PDIP yang notabene adalah partai pendukung atau pengusung dan bahkan backbone, tulang punggung dari Presiden Jokowi. Tetapi terus terang saja ya, kita tetap menikmati ketidakkompakan kalangan istana ini kalau kaitannya dengan isu politik seperti ini. Kenapa begitu? Agar ada check and balances di antara kekuatan istana, karena mereka sangat dominan 82%, hampir 82%. Sehingga kalau mereka kompak, maka tidak akan lagi ada celah bagi kontrol, bagi check and balances bagi demokrasi kita ya, sobat era sekalian. Masinton kuak info korupsi CPO untuk pendanaan isu penundaan pemilu. Anggota DPR dari fraksi PDIP Masinton Pasaribu mengaku memiliki informasi terkait dugaan pengumpulan dana fundraising untuk mengongkosi wacana penundaan pemilu 2024. Dari kasus dugaan korupsi pemberian izin ekspor minyak sawit mentah, menurutnya hal tersebut menjadi salah satu bagian penting dari penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung saat ini. Oleh karena itu, anggota komisi DPR itu pun meminta agar penyidik Kejagung mendalami dugaan informasi tersebut. Yang saya ada informasi menyampaikan ke saya bahwa dia memberikan sinyalemen yang menduga bahwa sebagian dari kelangkaan minyak goreng dan kemudian harganya dibikin mahal dan mereka mengutamakan ekspor karena kebutuhan fundraising untuk memelihara dan menunda pemilu itu. Demikian kata Masinton kepada wartawan di Jakarta pada Sabtu. Dalam kesempatan tersebut, Masinton enggan menjelaskan secara lebih rinci mengenai asal informasi tersebut didapatkan dirinya, namun ia mengklaim tengah melakukan pendalaman dan pengecekan terkait hal tersebut. Menurutnya penting agar skandal korupsi pemberian izin ekspor CPO itu diungkap hingga ke akar-akar, termasuk kepentingan tertentu yang menjadi motif skandal tersebut. Namanya informasikan harus kita telaah, harus kita verifikasi, tapi kan kita juga tidak boleh mengabaikan informasi tersebut. Demikian ucap Masinton. Apalagi sudah ditangani Kejaksaan Agung, maka harus kita support Jaksa Agung untuk menelusuri itu, termasuk aktor di balik layar yang memainkan oligopoli kartel itu. Demikian tambahnya lagi. Masinton merinci dugaan tersebut bisa dikaitkan dari deklarasi yang dibuat sejumlah petani plasma untuk mendukung perpanjangan masa jabatan presiden. Menurut informasi yang didapat Masinton, petani tersebut dibina korporasi besar yang berkaitan dengan produksi minyak sawit mentah. Selain itu, Masinton juga berkaca pada informasi investigatif Tempo terkait dengan perkara bahan pokok itu. Kelangkaan minyak goreng kemudian harga yang mahal, ya ini kan dimanfaatkan betul satu situasi di internasional sedang tinggi. Kemudian pemenuhan kebutuhan dalam negerinya kenapa enggak dipenuhi
mengatakan ada indikasinya ke situ. Demikian jelasnya. Sebagai informasi dugaan tersebut sempat dilontarkan oleh Masinton lewat cuitan di akun Twitter pribadinya. Korporasi besar perusahaan sawit yang ikut memobilisasi dukungan perpanjangan jabatan presiden 3 periode harus diberi sanksi. Selain berkontribusi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng, juga ikut berpartisipasi melawan konstitusi. Demikian kata dia dalam cuitannya pada Kamis. Dalam kasus ini ada 4 tersangka yang ditetapkan jaksa. Mereka ialah Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardana, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor, kemudian Senior Manager Corporate Affairs PT Pelita Agung Angrindustri Permata Hijau Group Stanley MA, dan General Manager di bagian General Affair PT Musim Mars Picar Adur Sitanggam sebagai tersangka. Kasus ini diselisih jaksa sejak Januari 2021 hingga Maret 2022. Kala itu pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mengambil kebijakan domestic market obligation dan domestic price obligation agar perusahaan yang mengekspor minyak dapat diregulasikan. Terkait isu penundaan pemilu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri telah tegas menyatakan menolak wacana tersebut. Selain itu, Presiden RI Joko Widodo pun menegaskan pemilu tetap dilaksanakan 2024 sesuai jadwal, di mana para penyelenggara pemilu telah ia lantik. Jokowi juga telah menegaskan kepada para menterinya untuk stop bicara penundaan pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan presiden. Terkait tudingan Masinton soal cawe-cawe di balik korupsi ekspor CPU untuk ongkos wacana penundaan pemilu, cnnindonesia.com belum mendapatkan pernyataan terkait termasuk dalam dari institusi yang pejabatnya dari tersangka dalam kasus ini. Penundaan pemilu yang dikaitkan dengan uang CPO, crude palm oil ya, yang diraise oleh kader PDIP Masinton Pasaribu. Jadi Masinton mengatakan bahwa memang ada penggalangan dana ya untuk sidang MPR mengubah masa jabatan atau penundaan pemilu, dan itu pakai uang minyak goreng ya. Itu dasar wedus. Menduga ya, bahwa sebagian dari kelangkaan minyak goreng dan kemudian harganya dibikin mahal dan mereka mengutamakan ekspor karena kebutuhan fundraising untuk yang isu tadi itu ya, iya, memelihara ataupun mendukung itu ya. Masinton mengindikasikan kaitan antara isu penundaan pemilu dan korupsi minyak goreng ini, mafia minyak goreng. Ini kalau dikaitkan, maka kita tidak hanya bicara soal suap, tapi kita bicara soal sebuah grand design yang memang terencana. Persoalannya adalah siapa yang merencanakannya dan apakah Presiden Jokowi paham atau tahu atau terlibat dalam perencanaan tersebut. This is the question yang sebenarnya saya tidak tahu apakah akan terjawab atau tidak ya, atau jangan-jangan sekedar lip service selesai begitu saja. Tapi tetap menarik ketika suara kencang ini dari PDIP yang notabene adalah partai pendukung atau pengusung dan bahkan backbone, tulang punggung dari Presiden Jokowi. Tetapi terus terang saja ya, kita tetap menikmati ketidakkompakan kalangan istana ini kalau kaitannya dengan isu politik seperti ini. Kenapa begitu? Agar ada check and balances di antara kekuatan istana, karena mereka sangat dominan 82%, hampir 82%. Sehingga kalau mereka kompak, maka tidak akan lagi ada celah bagi kontrol, bagi check and balances, bagi demokrasi kita ya, sobat era sekalian.